baik lagi ke impor. Ada nih peran teknologi untuk bisa membantu. Karena ketika zaman itu proses-proses yang dilakukan secara manual, kita bisa lihat para pelaku ekspor impor sekarang mengecek atau mengidentifikasi regulasi itu nggak susah lagi. Bawa handphone aja udah bisa keluar semua. Kedepannya nih, perspektif Mas terkait dengan kemajuan teknologi untuk di bidang impor ini sendiri. Hai Sobat Mostrans, kembali lagi ke Transport episode ke-10 bersama saya Iksan Nadi Kurniawan, bersama dengan narasumber saya kali ini Pak Bastian, dengan tema terkait dengan empowering import with advance of technology. Dengan tidak menunggu lama, Pak Bastian bisa sedikit ceritakan tentang Pak Bastian. Oke, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Nah, perkenalkan nama saya Agus Frans Bastian Pangaribuan, agak panjang ya memang karena orang Batak ya. Nah, atau biasa dipanggil Bastian. Nah, saya memulai petualangan ya, saya sebut petualangan karena dari setiap fase pekerjaan itu pasti ada tantangan juga challenging-nya gitu. Nah, pertama kali itu karena saya lulusan STAN, jadinya saya penempatan di Bea Cukai pertama kali. Nah, itu sekitar 6 sampai 7 tahun lah. Dan kemudian setelah itu saya resign dan juga saya memulai karir di swasta. Ada beberapa perusahaan ya di swasta, mulai dari perusahaan alat tambang namanya Senvic sampai sekarang itu di perusahaan pengolahan CPO atau Louis Dreyfus Company. Seperti itu, Mas. Wow, luar biasa banget ya, dari PNS ke swasta. Ini luar biasa nih perkembangannya nih. Biasanya orang ngejarnya PNS, cuman ini Mas dari PNS murtad lah, inilah lari ke swasta ini larinya ya. Oke, Mas. So berarti sebenarnya pengalaman Mas sendiri mulai dari startnya di bea cukai bukan ya? Iya, Bea Cukai, Mas. Berarti Betul. mulai dari pengembangan bea cukai itu sendiri, mulai dari PNS sampai dengan di swasta, pasti ada perbedaannya lah ya. Iya, benar. Apa sih Mas yang waktu itu dikerjain bedanya? Oke, perbedaannya kan ketika di Bea Cukai itu kan aku berprofesi sebagai auditor Bea Cukai ya. Jadi memang secara job desk itu kita itu memeriksa ketaatan atau compliance daripada importir dan eksportir seperti itu. Hmm. Ya namanya kita di sisi sebagai regulator ya kan, atau dari sisi kita melihat perusahaan ini compliance atau enggak, pasti beda ketika kita menjadi pelaku kayak gitu. Nah, ketika menjadi PNS ya kita itu cuma membandingkan antara regulasi dengan apa yang dilakukan perusahaan. Tapi ketika kita di swasta, kita memformulasikan sendiri bagaimana Hmm. sih sebenarnya standar compliance yang perusahaan bisa untuk jalankan. Kenapa aku bilang Hmm. bisa? Karena gini, di Indonesia ini ya khususnya, Hmm. itu tidak mudah Mas sebenarnya untuk menjalankan suatu perilaku yang comply seperti itu. Karena Hmm. kita tahu regulasi banyak sekali Hmm. seperti itu. Hmm. Terus perusahaan di satu sisi perusahaan harus tetap bergerak, harus tetap berjalan, harus tetap berputar roda perekonomiannya. Hmm. Sehingga dalam satu kondisi perusahaan harus adjust proses bisnisnya tanpa meninggalkan prinsip dan etik atau ethical compliance tadi seperti itu. Jadi bedanya itu Mas. Hmm. Hmm. Dan selama di swasta itu ya nggak mudah untuk memformulasikan itu Hmm. seperti itu. Hmm. Seperti itu Mas bedanya. So, jadi pada saat di satu sisi pernah menjadi yang membuat sebuah regulasi, dan sekarang berada di posisi yang pelaku yang menjadi bagian dari diregulasikan itu ya berarti ya. Ya betul. Wah, perbedaannya cukup berat. Nah, terkait dengan itu tuh Pak, di antara keduanya ini, apakah ada perbedaan persepsi atau kemanisme, ataukah ada sebuah sistem yang berbeda untuk bisa mengakomodasi antara dari sisi compliance yang Mas dari awalnya di Bea Cukai dengan yang di perusahaan yang sekarang, yang di swasta ini? Oke. Nah, pastinya ketika kita berbicara tentang proses bisnis Mm-mm. antara pemerintah dan juga dengan swasta, Mhm. itu kan pasti berbeda. Kalau Mhm. pemerintah ibaratnya proses bisnisnya itu nggak terlalu fleksibel ya, Mhm. Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau di swasta, perubahan bisnis itu bisa terjadi secara cepat kayak gitu. Nah, Mhm. contohnya kayak sekarang aku bekerja di salah satu perusahaan trading yang tadi sudah dibacakan oleh moderator. Mhm. Saya ini ya, saya Mhm. rahasiakan namanya. Mhm. Nah, itu
proses bisnis itu sangat, ini ya, sangat fluktuatif. Sehingga ketika, aku sebagai customer compliance manager, aku tuh adjust gitu. Mhm. Jadi jangan sampai juga, pedoman yang aku buat itu menghalangi proses bisnis atau menghalangi dinamika bisnis perusahaan. Karena kembali lagi, kita digaji oleh perusahaan. Nah, Mhm. perusahaan bisa menggaji gara-gara bisnisnya atau roda perekonomiannya jalan, seperti itu, Mas. Mhm. Jadi, kita harus tetap fleksibel kalau di swasta dan berpikir sebenarnya, bagaimana resiko terkecil Mhm. dari, bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, tetapi tidak bertentangan dengan compliance itu sendiri, kayak gitu. Karena kan kalau misalnya kita, Mhm. pernah belajar di bangku kuliah kan sebenarnya ketika, perusahaan pengen going concern, Mhm. maka pertama kali dia harus, menaati segala peraturan yang ada kan, Mas, seperti itu. Noted, noted. Berarti sebenarnya back on the compliance juga, back on the bea cukai, balik lagi ke import. Seperti tadi kita tema yang awal bahwa terkait dengan empowering import. Ada nih peran teknologi untuk bisa membantu di proses itu sendiri. Apa Mas yang kira-kira Mas bisa share terkait dengan peran teknologi dalam bidang impor itu sendiri? Oke, sebenarnya kalau kita mengikuti dinamika ya, dinamika kepabeanan atau ekspor impor di Indonesia, Mhm. itu kan kalau misalnya, teman-teman di sini semua pernah membaca berita bahwa ketika tahun berapa itu kan, Mhm. Komisi Pemberantasan Korupsi itu menindak, pegawai bea cukai di Priuk misalnya. Nah, karena ketahuan katanya ada uang di situ. Misalnya disebutin banget ya. Ya, misalnya seperti itu. Nah, Hmm. itu kan kenapa bisa seperti itu? Karena, ketika zaman itu masih banyak, proses-proses yang dilakukan secara manual. Ya bayangin Mhm. aja, kalau misalnya, suatu pelabuhan terbesar di Indonesia semacam Mhm. Priuk, Mhm. itu tidak menggunakan teknologi, maka betapa chaos-nya ya, betapa chaos-nya, Mhm. proses bisnis di, pelabuhan tersebut akan terjadi seperti itu. Nah, Mhm. semakin tahun berkembang. Kita bisa lihat sebenarnya kalau misalnya para pelaku ekspor impor sekarang itu mengecek atau mengidentifikasi regulasi itu nggak susah lagi. Mhm. Tinggal masukin HS code atau tinggal masukin, deskripsi barang, Mhm. maka nanti akan keluar tuh regulasi apa yang diperlukan. Mhm. Kalau misalnya teman-teman pelaku ekspor impor itu familiar dengan website yang namanya INSW, maka Mhm. di situ bisa sebenarnya ketika memasukkan HS code, ketika memasukkan deskripsi barang, itu akan keluar perizinan yang diperlukan apa, Mhm. seperti itu. Nah, Mhm. itu adalah merupakan salah satu contoh teknologi sebenarnya yang kita bisa gunakan sebagai para pelaku ekspor impor sekarang, Mas, seperti Mhm. itu. Mhm. Mhm. Jadi udah cukup banyak membantu ya peran Benar. teknologi, sehingga yang awalnya mungkin dulu modelnya masih buku, terus mereka harus mencari masing-masing padanan kata HS code-nya. Kalau dulu tuh kita ngomongnya, kalau kita PPJK ya, ngomongnya tuh kitabnya lah, kitab BTKI ya, kitab Iya. BTKI untuk Nah, bisa Mas ngikutin. bayangin aja Hmm, kalau dulu itu kan buku BTK itu kan besar banget segini kan, tebelnya setengah mati tebel itu dulu. banget Wah, gitu kan. wah, wah. Nah, kalau sekarang itu tinggal, bawa handphone aja, itu Mhm. bisa searching, udah bisa keluar semua, seperti Mhm. itu. Dan lengkap regulasinya Betul, apa, peraturannya apa, kebutuhannya apa gitu ya. betul sekali, Mas, ya. Jadi peran itu, kemajuan teknologi itu bisa memaksimalkan kegiatan impor, dan juga apa sih kira-kira selain dengan regulasi itu yang bisa didapatin kalau dari penggunaan teknologi di bidang impor itu? Nah, kalau misalnya kita tadi kan, aku ceritain salah satu contoh implementasi teknologi di pemerintahan ya, Mas, yang Yes. sebenarnya Ya. bisa kita atau pelaku ekspor impor tuh akses. Mm-mm. Nah, tapi di perusahaan juga itu harus mengembangkan teknologinya. Jadi ketika aku bekerja di Senvic, di perusahaan distributor alat tambang, itu kami Mhm. mengembangkan namanya AI, Mas. Oh iya? Jadi Oh. gini, jadi bayangin aja, Mas, perusahaan itu kan punya dokumen kepabeanan yang banyak sekali. Betul. Nah, sekarang gimana ya caranya untuk bisa mengekstrak informasi dari Mhm. dokumen-dokumen kepabeanan tersebut? Mhm. Mhm. Nah, kalau misalnya kita lakukan secara manual, maka nanti kita copy paste itu kan buang waktu. Mhm. Nah, kita bisa menggunakan AI atau kita bisa menggunakan converter untuk bisa mengconvert setiap dokumen-dokumennya, seperti Oh, itu, Mas. nice. Nah, dan even kita bisa juga sebenarnya menguji. Mhm. Nah, kalau kita berbicara tentang kepabeanan, itu bukan hanya berbicara tentang kita itu mengekstrak informasi, maksudnya kita itu nggak hanya
merilis dokumen PIB, PEB, nggak kayak gitu. Tapi kita harus menyambungkannya dengan sebenarnya dokumen bisnisnya perusahaan kayak invoice, Mhm, pencatatan mhm, di akuntansinya. mhm. Jadi sebenarnya penggunaan AI atau sejenis dengan itu bisa melakukan itu semua, Mas. Ya. Ya tujuannya compliance biar tanpa bea cukai itu nindak, Mhm. itu kita bisa langsung tahu, oh sebenarnya potensi temuan nanti dari bea cukai berapa, bagaimana cara Mmm, menghindarinya, seperti itu. itu dengan yang tadi sistem yang AI itu tadi ya? Iya betul, dan Mhm, aku pernah dapat satu case menarik nih, ketika bekerja di Senfik tadi kan. mhm, Nah, ketika kita misal berbicara tentang shipment kan Mas, mhm, itu kan, setiap aku ada satu shipment mhm, yang dia sampainya itu di Priuk atau di Soekarno-Hatta aku lupa, setiap hari Jumat mhm. pasti lead time custom clearance-nya itu bisa 3 sampai 4 hari. Extend lah ya, extend Extend. dari yang seharusnya lah ya, ya Iya. oke. Nah, sedangkan kalau Mhm, misalnya sebelum itu bisa 1 hari aja gitu. mhm, Nah, jadi mhm. kita sebenarnya dengan teknologi juga bisa menganalisis kan, Mas. Yes. Nah, nanti kan akan end up ke kenapa ya dari pengiriman yang ini itu sampainya hari Jumat terus, ya Mhm, kan? mhm. Seperti itu, Mas. Oh, nice. So, di company yang itu, yang ya yang itu, Heeh. dirimu adalah creating system lah untuk bisa membuat supaya itu jadi lebih mudah, ya Iya, kan? So, heeh. tapi pada saat itu kan awalnya sistemnya belum ada lah ya. Iya, Kamu Mas. kamu yang dirimu lah dengan beberapa tim di sana yang untuk ngebentuk mekanisme itu, ngebentuk sistem itu supaya itu jadi lebih mudah. Mhm. Apa tantangannya pada saat ngebentuk sistem itu? Nah, sebenarnya Mas, kalau misalnya yang aku lihat perusahaan multinasional ya Mas. Yes. Perusahaan multinasional itu dia biasanya nggak punya Mhm. orang IT internal. Maksudnya Oh, orang IT-nya hanya memaintain aja sistem yang hmm. ada. IT-nya udah kayak tukang komputer aja lah ya. Nah, Ya saya no itu. comment kalau itu ya, saya no comment kalau itu. Hmm. Nah, Hmm. tapi mereka ketika jujur AI itu aku kembangkan eksternal Mas. Oh, Jadi oh. kita bayar orang, terus Mhm. kita kembangin seperti Mhm. itu. Nah, tantangannya tadi, ketika kita kembangin secara eksternal, Mhm. kadang-kadang orang yang belum terlalu mengerti tentang ekspor impor itu belum apa ya Mas ya, belum terbuka pikirannya. Ini sebenarnya bisa Hmm. kemana? Kayak Mhm. gitu. Contohnya Mhm. kayak tadi, Mhm. ketika kita berbicara salah satu fungsinya itu adalah mengekstrak dokumen. Mhm. Nah, sekarang pertanyaannya, AI itu mahal gitu kan. Mhm. Kalau misalnya AI hanya untuk ekstrak dokumen, itu Mhm. wasting banget kalau menurutku. Karena Mhm. bisa aja pakai PDF, Nitro dan lain-lain gitu kan. Mhm. Nah, tapi dari ngekstrak dokumen, informasi yang diperoleh, itu bisa diapain sih? Itu Mhm. kita bisa melakukan analisis apa aja gitu. Jadi kemarin itu planning aku itu adalah bisa nggak sih satu logistik manager lah, biasanya kan ekspor impor kan di bawah logistik manager. Mhm. Bisa nggak sih logistik manager itu hanya dari satu aplikasi itu bisa mengetahui berbagai informasi atau analisis yang ada. Hmm. Kenapa barangnya lama nyampe, kenapa barangnya nggak sampai, Mhm. kenapa barangnya nggak bisa masuk, ya Mhm. kan? Terus kenapa biaya logistiknya terlalu mahal? Itu Mhm. bisa semua harusnya, kayak gitu Mhm. Mas. Mhm. Memang itu jadi salah satu concern juga ya. Oleh karena itu Mostran tumbuh juga mendalam lingkup Kalbe karena sebenarnya melihat bahwa big data itu potensi. Jadi dengan sebuah data yang material sehingga itu bisa dilakukan pengelolaan yang lebih baik, bisa datanya lebih streamline, lebih align sehingga proses analisanya terkait dengan supply chain jadi lebih lean, jadi lebih bagus. Dan ya memang tidak semua perusahaan memiliki point of view yang seperti itu. Hanya yang mungkin melihat bahwa IT menjadi hanyalah bagian support gitu ya, bukan menjadi IT, bisa menjadi supporting partner untuk data yang dikelola, bisa menjadi oil untuk pengembangan bisnis kedepannya. Dan luar biasa banget ya, Mas Bastian udah bikin ini model skala machine learning lah kalau kita bilang ya, machine learning, dan juga punya AI juga gitu dalam sebuah konteks perusahaan sehingga bisa melakukan mapping ya Mas ya, Iya betul. mapping, pre-planning, supply chain yang lebih lean, lebih efisien, lebih efektif gitu ya, sehingga dampaknya ke perusahaan juga lebih lebih bagus lagi ya, lebih mature lagi. Karena gini Mas, Mhm. fokus yang aku lihat ya, Mhm. fokus perusahaan itu sebenarnya bagaimana sih cara untuk barangnya bisa sampai dengan cepat sehingga bisa dijual kan Mas, seperti itu. Yes. Tapi ada satu ya yang menurut aku missing ya. Mhm. Kadang-kadang perusahaan itu nggak aware terhadap biaya logistiknya Mas. Mhm. Padahal kita tahu sendiri bisnis itu kadang di atas kadang di bawah ya Mas, kayak hidup lah ya, kadang Mhm. di atas kadang Mhm. di bawah. Mhm. Nah, permasalahannya ketika perusahaan di atas ya, maka cost itu mungkin
eee, mereka kurang concern. Mhm. Tapi kan yang menarik adalah ketika mereka di atas dan mereka nggak terlalu fokus dengan biaya, Mhm. itu akan menciptakan suatu culture ya, Mas. Mhm. Culture atau kebiasaan. Mhm. Nah, padahal kebiasaan itu yang sulit diubah kan. Betul. Nah, bagaimana ketika perusahaan itu bisnisnya turun? Mhm. Maka dia akan tetap membawa culture yang tadi. Oh, ya udah biayanya samain aja dengan kemarin. Jadi ketika dia adjust, misalnya nih awalnya pakai salah satu forwarder dengan biaya yang termahal misalnya, atau Mhm. nggak Mhm. pedulilah barangnya nanti diendapin aja dulu di pelabuhan selama seminggu gitu. Mhm. Mhm. Maka itu akan terbawa nanti ketika bisnisnya down, maka akan susah untuk adjust kayak gitu sih Mas. Mhm. Jadi agak susah ya untuk nge-adjust kebiasaan yang Kebiasaan. sudah lama lah ya Iya jadinya. betul. Jadi itu dampak juga untuk perusahaan mengubah culture-nya juga terbatas gitu. Ya, I see, jadi I see. jadi yang kayak Mas bilang tadi ya Mhm. harusnya di awal itu sudah inline Hmm. antara ya lead time daripada barangnya nyampai itu cepat, terus kemudian biayanya juga harus bisa terkontrol kayak gitu. Noted, noted. Udah kayak manajemen banget nih Mas Bastian ini Oh poinnya ya, iya, luar biasa banget. sayangnya saya belum lulus S2 Mas. Mudah-mudahan disegerakan Mas Siap, supaya siap. dapat point of view lebih lengkap gitu. Nah, eh ini kan tadi kan Mas sudah sampaikan tantangannya ya terkait dengan membuat penggunaan teknologi dalam bidang impor itu sendiri. Terus terkait dengan apa yang sudah Mas lakukan terkait dengan pembuatan dari machine learning atau AI di satu company yang Mas pernah drive di situ ya. Terus bagaimana Mas saat itu ceritakan terkait dengan bisa mengconvince manajemen terkait dengan konsep yang disampaikan tadi machine learning dan AI, dan juga bagaimana cara merealisasikan penggunaan teknologi ini dalam sebuah kegiatan impor itu saya sendiri. Oke, oke. Pertanyaan yang menarik sih sebenarnya bagaimana Hmm. meyakinkan manajemen. Hmm. Itu yang tersusah sebenarnya Mas. Mhm. Itu yang tersusah karena tadi kalau dalam perusahaan kan biasanya mereka itu aware terhadap sales kan Mas, Mhm. kayak gitu. Mhm. Jadinya Mhm. mereka tuh put their focus on sales kayak gitu. Mhm. Nah, cuman biasanya aku itu selalu apa ya, ketika ada case masalah, nah di situ Mhm. aku bring solutionnya Mas. Jadi Hmm. ketika misalnya ada masalah barang ketahan dan lain-lain, nah Mhm. aku nggak hanya menjelaskan masalah itu, tapi aku akan menjelaskan, sebenarnya kita punya improvement lain nih. Oh, oke. Nah, which is kalau misalnya kita nggak melakukan improvement ini, maka masalah ini bukan hanya sekarang terjadi, nanti Mhm. potensinya akan kemungkinan terjadi terus kayak gitu Mas. Mhm. Nah seperti itu. Nah ya namanya kita pengen berimprove ya, kita pengen Mhm. improvement ya memang harus step by step kayak gitu. Mhm. Karena kita harus karena gini menariknya, biasanya manajemen itu realize ketika musibah itu terjadi kayak Mhm. gitu. Iya, Kalau musibah nggak terjadi, mereka itu biasanya abai seperti itu Mas. benar. Bener ya. Benar. Nah, Mhm. jadi ketika musibah itu terjadi, ya itu Iya. kita bawa aja. Kita bawa untuk improvement Oh, selanjutnya. raise up isunya. Raise up isunya seperti Oke, itu. oke. Raise up isu. Wow. Nah, kemudian kita ceritain lagi, ini loh bigger picture-nya. Jadi jangan Mhm. hanya Mhm. menceritakan tentang kalau dulu kan perusahaan aku pernah diaudit bea cukai. Mhm. Jadi isunya itu audit tentang temuan atau tagihan tambahan lah terkait audit. Mhm. Mhm. Nah, Mhm. aku Mhm. resap sebenarnya ya kita nggak boleh hanya berbicara tentang audit, tapi Mhm. berbicara juga tentang bagaimana sih sebenarnya biar proses custom clearance kita atau proses logistik kita bisa lebih baik kayak gitu sih Mas. Mhm. 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 It's how to convince ya. Ya, it's how to convince. Pada akhirnya pada saat mereka melihat situasionalnya ternyata dengan penggunaan ini menjadi lebih efisien, mereka baru mulai akan itu ya. Nah, Iya benar sekali. salah satu convincing sudah dilakukan gitu ya. Lalu bagaimana mengconvince terkait dengan biayanya? Karena tentunya itu tidak murah lah untuk sebuah mekanisme sistem itu gitu. Dan mungkin boleh bisa spill dikit gitu pada saat itu diterapkan bagaimana dampaknya. Oke. Ah, Nah, kalau terkait biaya emang kebetulan ah, perusahaanku ketika itu Mas itu ya, nggak terlalu concern concern terkait terhadap biaya itu. biaya Oke, seperti itu. nice, nice. Beda dengan yang Oke, perusahaan oke, yang lain setelahnya. ya. Oh, oke. Setelahnya concern terhadap biaya Oke. seperti itu. Mhm. Nah, Mhm. jadi gini Mas, Mhm. yang menarik itu adalah kan aku kan udah mengalami perusahaan yang tidak terlalu concern terhadap biaya dengan Mhm. perusahaan yang concern terhadap biaya kan. Yes, Nah, oke. Mhm. kedua-duanya itu menarik tuh. Kalau Mhm. Mhm. yang concern terhadap biaya, Mhm. ya aku tinggal kasih ini aja. Jadi gini, ketika kita buat sesuatu, Mhm. pasti kan akan ada alur logikanya. Mhm. Kalau kita nggak buat itu, maka Mhm. apa dampaknya terhadap kita? Mhm. Nah,
banyak orang yang selalu menceritakan dampak itu secara kualitatif, Mas. Ah. Kalau secara kualitatif orang itu nggak akan aware. Mhm. Tapi ketika dampak kualitatif itu di-convert ke dalam sesuatu yang kuantitatif Mhm. atau terkait dengan nilai rupiah, Mhm. maka dia akan aware kan, Mas. Nah, betul. Misalnya kita gunakan teknologi ini, maka perusahaan akan hemat berapa nih? Misalnya teknologi 100 juta, perusahaan akan hemat 500 juta. Mhm. Mau nggak dia? Mhm. Mhm. Jadi di dalam bekerja sebagai orang ekspor impor, aku tuh selalu konversi itu ke dalam nilai rupiah. Mhm. Yang kulakukan ini, nah perusahaan akan hemat berapa? Gitu. Mhm. Nah itu sih, jadi kita harus mencari celahnya itu di situ, kayak gitu. Mhm. Nah jadi sebelum aku pindah di dalam perusahaan yang sebelumnya, Mhm. itu apa yang aku lakukan itu udah menghemat ratusan juta, Mas. Wow. Nah tapi ya sayangnya bulan depannya aku pindah. Kayak gitu. Nah Oke. jadi memang bagaimana Mhm. dampaknya ya memang pasti akan menghemat, Mas. Mhm. Akan menghemat sumber daya dari perusahaan. Nah pas pula Mhm. ketika itu perusahaan yang terdahulu itu memang dari global itu benar-benar concern terhadap biaya logistiknya. Ah. Pas momentumnya di situ aku masuk, udah turun biaya logistiknya seperti itu, Mas. Lakukan streamline, Iya, lakukan analisa, implement sistem iya. efisien ratusan juta. Iya betul, dan Wow. ketika itu sih memang perusahaan terdahulu itu kan yang tadi saya bilang ya, Mas, itu Mhm. nggak terlalu fokus terhadap itulah yang Mhm. biaya, yang penting barang cepat sampai. Cuman Mhm. aku kasih challenge, Bu, saya bisa nih nurunin logistik cost-nya segini 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 segini. Mhm. Nah, kasih waktu selama 1 bulan 2 bulan dan itu Mhm. realize. Ya memang ketika kita ngasih gambar itu kita pun harus tahu nuruninnya dari Mhm. mana gitu, Mas. Mhm. Heeh, In term of money, iya, efisien. In term of operational, karena tau lah kalau perusahaan mining tuh biasanya yang telat dikit penaltinya setengah mati lah ya. Nah, betul, jadi mereka bisa saving lebih gede juga dari situ ya. betul. Luar biasa, luar biasa. So, Mas kan sudah punya expertise untuk implement sistem gitu ya. Terus di bayangan Masnya sendiri nih, ke depannya, kira-kira gimana bayangan Mas terkait dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini? Mas sudah implement AI lah, dimana semua orang sekarang udah mainan dengan yang namanya ChatGPT untuk mungkin sekedar balas email, balas WA pacarnya lah atau apapun gitu kan. Nah, tapi ke depannya nih, apa yang kira-kira perspektif Mas terkait dengan kemajuan teknologi untuk di bidang impor ini sendiri? Oke. Ya saya sebenarnya ngerjain tugas kuliah pakai AI juga sih. Wow. Oke. Oke, jadi Keren. gini, Hmm. gambaranku itu adalah Hmm. kalau ini gambaran ya, Mas, ya? Iya, iya, iya. Gambarannya. Hmm. Tapi aku yakin ini possible gitu. Jadi Hmm. kalau selama ini kan ketika kita berbicara tentang impor Hmm. ya. Nah, global atau eksportir itu akan ngirim ngirim dokumen, ngirim barang ke Hmm. importir. Nah, Hmm. aku tekankan ngirim dokumen. Hmm. Nah, importir itu akan create PIB-nya dengan menginput data-data yang dibutuhkan di PIB. Hmm. Nah, mungkin beberapa tahun yang akan datang, kenapa ya nggak bisa dari eksportir itu apa, ketika eksportir itu kasih dokumen-dokumen invoice, packing Hmm. list, Hmm. BL, Hmm. maka sistem itu akan langsung generate aja. Kan sekarang Hmm. kalau nggak salah kemarin itu sempat diskusi dengan salah satu orang IT Kalbe ya, Mas, ya. Hmm. Nah, ketika mau ngisi izin BPOM atau Kemenkes saya lupa atau Hmm. Alkes. Hmm. Nah, itu kan dia pakai AI ya, Mas, ya. Ya. Pakai AI. Jadi Hmm. kenapa bisa pakai AI? Karena kan website pemerintah itu kan biasanya template-nya itu kan sudah baku ya, Mas. Betul. Nah, selama template-nya baku kan dia bisa AI bisa ngekstrak info-info yang ada di sebuah dokumen kemudian dia nginput sendiri. Otomasi. Otomasi benar ya, otomasi Otomasi. benar ya, Mas. Ah. Otomasi. Hmm. Jadi nggak perlu lagi sebenarnya ada orang banyak-banyak kan untuk sekedar menginput aja gitu. Hmm. Hmm. Dan apalagi kalau misalnya nanti pemerintah semakin open, semakin terbuka layanannya, Hmm. maka harusnya dengan cara seperti itu sistem kerja perusahaan itu akan lebih efisien seperti itu. Hmm. Dan di dalam pikiranku itu yang kayak tadi juga, Mas. Eh Kenapa misalnya kayak logistik manager itu harus bertanya kepada exim supervisornya atau kepada exim leadnya tentang kenapa barang ini lama, bla 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 bla. Hmm. Kenapa nggak langsung aja? Jadi ketika pihak kapal itu, oh kapal kita telat nih, maka informasi itu akan masuk aja ke dalam sebuah sistem atau platform yang dipegang oleh misal logistik manager. Jadi dia bisa tahu kan sebenarnya kenapa barang ini lama. Misalnya average barang sampai di Indonesia itu 3 hari misalnya. Nah, tapi kenapa ini 5 hari? Nah,
biasanya kan kita hanya berhenti di, oh ini 5 hari, berarti ada data outliernya ya. Ah. 5 hari, 7 Hmm. hari, 8 hari. Tapi Hmm. nggak, terus ketika kita nyari informasi, kenapa 5 hari? Itu mungkin udah nyari informasi bisa sejam, 2 jam kan. Mhm. Kenapa nggak di dalam platform itu ada statistik, oh average 3 hari, tiba-tiba ada outlier 5 hari. Kenapa 5 hari? Langsung tercantum tuh. Kenapa 5 hari? Bla bla bla. Mhm. Nanti kan bisa diidentifikasi sebenarnya oleh logistik manajernya. Kenapa ya Mhm. dari negara ini selalu ada masalah? Kenapa ya ini? Jadi itu sebagai dasar sebuah pengambilan keputusan sih Mas. Kayak Mhm. gitu, platform itu. Paling kayak gitu. Nice. Ya, memang itu sebuah gambaran yang luar biasa ya nantinya. Sehingga semua arus informasi akan menjadi sebuah satu data historical yang nanti bisa dikumpulkan sehingga menjadi sebuah ChatGPT atau Cloud AI sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan outlier yang muncul ya. Bisa memprediksi, bukan menjawab mungkin, memprediksi. Karena pada akhirnya kan keputusan balik lagi ke human, bukan dari AI-nya itu kan. Terus gini Mas, Hmm. misalnya aku pelaku impor atau ekspor yang baru nih. Nah, kalau aku ngelihat industri, biasanya pelaku-pelaku industri yang baru, impor ekspor yang baru atau importer eksporter tadi, itu akan kesulitan kan untuk memilih perusahaan logistik yang mana yang pas untuk dia. Bener kan Mas kan? Betul. Nah, kenapa ya nggak ada sebuah platform di mana orang itu bisa ngisi profil atau apa gitu, sehingga dia bisa ngelihat, oh perusahaan logistik mana nih yang pas dengan budgetnya, kemudian yang sesuai sebenarnya dengan volume pengirimannya, itu kan nggak ada. Jadi makanya banyak sekarang pelaku ekspor impor yang baru itu merasa kebingungan, sehingga ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang markup harganya sedemikian rupa kayak gitu. Oke. Seperti marketplace ya. Seperti marketplace. Ya, kayak gitu. jadi macam semua forwarding akan masuk ke situ, ekspor impor juga akan masuk ke situ. Jadi mereka bisa memilah dan memilih mana yang sesuai dengan kategori yang mereka filtering itu sendiri gitu kan. Iya benar. Gitu. Dan forwarder itu kan Mas biasanya spesialis ya. Misalnya kayak Mostrans, itu kan spesialisnya misalnya di alat kesehatan misalnya Mas. Nah, ada lagi misalnya forwarder B yang spesialisnya itu di alat tambang. Yang agak susah ya kalau misalnya perusahaan yang spesialisnya di alat kesehatan disuruh untuk handle alat tambang. Iya betul. Kayak gitu Mas. Ya, tiba-tiba Mas suruh bawa rig ya. Ntar dulu nih bawa rig nih. Benar, Gitu benar. kan. Kayak gitu. Iya. Nah, ya memang setiap forwarding ada juga yang dia induknya mungkin di negara mana sehingga dia fokusnya ke negara itu gitu. Bener, Sedangkan itu kalau juga. negara lain juga dia nggak terlalu lah gitu kan modelnya kayak gitu. Nah, oke. One last question, Mas. Oke, Mas. One last question. We going to save the best for the last lah. Oke. Apa nih, Pak? Saran-saran dari Pak Bastian lah ya yang kira-kira bisa Bapak berikan terhadap perusahaan-perusahaan yang mungkin belum bisa adapt terkait dengan kemajuan teknologi ini. Karena gimana pun juga terkadang biasanya perusahaan-perusahaan yang mau adapt itu mereka perusahaan yang punya cukup sumber dana dan sumber daya untuk bisa adapting gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada beberapa perusahaan kecil yang sudah mulai adapt gitu. Nah, kira-kira gimana nih Mas supaya bisa ngedorong khususnya di Indonesia lah supaya bisa teman-teman di forwarding, teman-teman di perusahaan tracking atau siapapun yang terlibat dalam bidang logistik ini udah bisa tap in terhadap sebuah kemajuan teknologi ini. Oke. Sebenarnya kan kalau kita berbicara tentang kemajuan teknologi kan maka ada komponen-komponen dari teknologi baru lah ya kita bilang ya, yang memang tidak cocok sebenarnya Mas untuk semua jenis perusahaan. Nah, tapi kan sebenarnya secara umum itu ya teknologi ini, penggunaan teknologi itu sangat penting. Nah, sebenarnya kenapa ya perusahaan-perusahaan itu harus adapt tuh dengan perkembangan teknologi? Karena gini, teknologi itu menciptakan sebuah sistem atau create sebuah sistem. Kalau misalnya perusahaan tidak menggunakan teknologi, maka dia akan bertumpu kepada SDM, sumber daya manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada satu orang yang terlalu powerful mengerjakan berbagai hal dan satu orang ini pergi, maka perusahaan itu akan agak goyang ya Mas ya, agak goyang seperti itu. Nah, tapi ketika perusahaan menggunakan teknologi dan semuanya tersusun secara baku ya SOP-nya, maka perusahaan itu akan going concern seperti itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah untuk create efisiensi. Nah, bagi importer eksportir sendiri teknologi itu sangat penting untuk apa? Yang tadi, efisiensi.
Jadi bisa dilihat mana sih pos-posnya yang membutuhkan waktu yang banyak, membutuhkan biaya yang banyak, itu bisa dikurangin seperti itu. Mhm. Nah, kemudian yang ketiga ya namanya sekarang itu kan kita perang teknologi ya Mas ya. Mhm. Perang teknologi ya sebenarnya nggak kerasa sebenarnya ketika oh ya udahlah kita pokoknya pakai cara konvensional aja seperti itu. Nah, Mhm. sekarang ini Mas aku kasih contoh. Mhm. Ada banyak sales forwarder yang promosiin forwardernya ke aku itu caranya itu adalah dia tiba-tiba WA. Mhm. Terus, "Oh, perusahaan kami terdapat 2 slot dari Indonesia ke China, slot kapal." Mmm. Kayak gitu. Mhm. Mhm. Nah, pertanyaannya, dari mungkin 100 orang yang di blast-nya seperti itu, berapa orang sih yang akan tertarik? Mmm. Kalau aku sih ketika orang yang di blast-nya itu adalah orang ekspor impor yang senior, Mhm. aku nggak yakin ada satupun yang tertarik sama dia. Mmm. Tapi beda dengan misalnya ketika aku ngeliat handphone, oh ternyata Mostrans ini videonya bagus. Mmm. Terus di dalam videonya itu ada testimoni. Mhm. Nah, sekarang apa yang orang lain butuhkan? Oh, ternyata user daripada perusahaan logistik ini butuhnya adalah decrease lead time-nya kan. Mmm. Nah, pas Mhm. pula ketika itu Monsters bilang, "Oh, kita punya platform di mana itu bisa decrease our customers lead time." Nah, makanya Mhm. aku pasti tertarik nggak? Pasti aku tertarik, Tertarik. Mas, seperti itu. Nah, itu dari sisi marketing ya kan, Yes. seperti itu. Dari sisi operasionalnya juga sama kan. Mhm. Kalau orang nggak bisa ngelihat misalnya kita pakai salah satu forwarder lokal, terus aku nanya, "Ini barang saya kok nggak nyampe-nyampe?" "Oh iya, tunggu ya Pak, sabar ya." Sabar itu bukan hal yang pengen diketahui oleh manajemen, Mas. Mmm. Manajemen itu sebenarnya dia tahu, ya udah kita harus sabar memang. Mmm. Cuman kenapa? Masalahnya apa? Nah, kalau nggak bisa dijelaskan masalahnya, ya gimana caranya customer itu satisfy? Nah, dari situ operasional kan, Mas. Betul. Seperti itu. Nah, itulah merupakan menurut saya benefit dari penggunaan atau perkembangan teknologi seperti itu. Karena nggak terasa nanti perusahaan-perusahaan lain sudah develop teknologi, sementara ada perusahaan konvensional ya tiba-tiba marketnya dicaplok nanti sama perusahaan-perusahaan yang udah established secara teknologi gitu. No. Wow, luar biasa. Iya benar, Kalau kita telat, orang lain yang akan lebih siap. benar, Kalau kita nggak aware, kita yang akan digeret nantinya. Yang bisa jadi kalau kita nggak siap, mungkin kita akan nggak jadi tuan rumah di negeri sendiri. benar, benar. Karena sebenarnya di luar negeri udah banyak yang siap. Iya, karena Indonesia ini luas kan, Mas. Betul. Bayangin perusahaan logistik nggak ada teknologi misalnya sesimpel GPS aja lah, ya kan? Betul. Nah, pastinya orang akan, aduh, gimana ya mau trust perusahaan ini ya seperti itu. Betul. Betul. So, dengan tema kali ini, empowering import dengan advanced technology, satu kata Mas untuk tema kali ini, Improving, Mas. improve, Ya, supaya kita bisa well develop well developed ya. untuk Indonesia yang lebih baik. Ya. Thank you Mas Bastian Oke, sudah Mas. hadir di podcast kali ini. Semoga podcast kali ini banyak memberikan insight kepada sobat Masran semuanya dan bisa menjadi sebuah informasi yang baik juga untuk semuanya. Kita tutup podcast ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.